Pengertian sedekah, keutamaan dan sedekah. Sedekah atau sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir, tasbih, takmin, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Adapun pengertian sedekah menurut KBBI, pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Pengertian secara umum, sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya. Sebagai kebenaran iman, istilah lain sedekah adalah derma dan donasi. Sebagai kebenaran iman seseorang, istilah lain sedekah adalah derma dan donasi. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyembuhkan dan melampirkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Maka Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah, sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaan, antara lain, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Sebagai penghapus kesalahan, sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. Sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. Sedekah adalah perisai dari neraka sebagai pelindung di padang mahsyar. Orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Untuk macam-macam sedekah berikut ini adalah beberapa jenis sedekah yang bisa kita amalkan sehari-hari. Yang pertama, tasbih, yang tahlil dan takbir. Awan Naksi dan Bunda Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW berkata bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persediaan. Maka barang siapa yang bertakbir, tasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri, ataupun dari jalanan agar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persediaan. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. 2. Bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarga dan orang yang sangat membutuhkan. Kawanasir, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdad bin Madi Karib Al-Subaidiyah dari Rasulullah berkata, tidaklah ada satu pekerjaan yang mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada
terhadap pekerjaan yang dilakukan dari tangan sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya, melainkan anak menjadi sedekah. 3. Sedekah harta. Kawanase sedekah tidaklah mengurangi harta sebagaimana Rasulullah sabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak, seperti dalam firman Allah dalam surat Saba, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Sedekah harta merupakan salah satu yang bisa kita lakukan untuk membantu para duafa dan anak yatim se-Nusantara, serta dapat membantu pembangunan lembaga penghafal Al-Quran. Salah satunya adalah membantu para guru pengajar Al-Quran. Program ini merupakan sarana pembibitan para penghafal Al-Quran. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan para yatim duafa kesempatan untuk belajar gratis dengan bersedekah. Kamu bisa bantu wujudkan yatim duafa menjadi hafiz Quran melalui program ini. Mari salurkan sedekah terbaikmu bersama wujud aksi nyata melalui link ini, agar lebih banyak lagi penerima manfaat, dan dari situ juga kita dapat membersihkan harta yang kita punya serta mengasahkan kepedulian kita terhadap sesama. Apa pengertian doa dalam konsep Islam? Doa memiliki pengertian menyeru dan meminta sesuatu. Memanjatkan doa kepada Allah SWT berarti menyeru dengan beribadah dan mengharap sesuatu kepadanya. Sebagai salah satu bentuk ibadah, Allah SWT memerintahkan umatnya untuk berdoa dengan penuh pengharapan seperti yang tertulis dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dunia. Bagaimana jenis-jenis doa dalam konsep Islam? Doa dalam ajaran Islam dikenal ada 2 jenis doa, yaitu doa masalah atau doa permintaan, merupakan doa yang berisi permintaan kepada Allah SWT agar terhindar dari suatu keburukan atau mendapatkan kebaikan yang diinginkan. Doa ibadah berarti semua jenis ibadah yang dilakukan pada hakikatnya adalah doa, karena setiap ibadah ditujukan untuk mendapat ridho Allah SWT. Dengan kata lain, seseorang beribadah juga sedang meminta kepada Allah SWT bagaimana fungsi dan kekuatan doa bagi kehidupan manusia. Doa yang kita baca dalam berbagai situasi memiliki fungsi. Beberapa fungsi tersebut adalah: doa adalah cermin dan sikap kita dalam menghamba kepada Allah SWT. Rasulullah bersabda, siapa yang tidak memohon kepada Allah SWT, maka Allah murka kepadanya. Doa adalah bagian dari ibadah kepada Allah sebab Allah memerintahkannya kepada kita. Rasul SAW bersabda, doa adalah ibadah. Doa bisa mendatangkan solusi atas problematika yang kita hadapi, baik dari sisi spiritual ataupun material. Rasulullah bersabda, hendaklah setiap orang dari kalian memohon segala kebutuhannya kepada Tuhannya, bahkan saat tali sandalnya putus. Doa adalah cerminan zikir yang merupakan pusat pengendali gerak spiritual
ritual untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa. Doa dapat mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah atas diri kita. Rasul bersabda, takdir yang akan menimpa seseorang tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Umur seseorang tidak bertambah kecuali dengan melakukan kebaikan, dan rezeki kebaikan akan dihadapkan kepada seseorang karena dosa yang dilakukannya. Ta'awun dan ikhtisar. Pengertian ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yaitu ta'awana ya ta'awanu ta'awu yang berarti tolong menolong, gotong royong, membantu dan bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya. Ta'awun juga dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu pergaulan yang muaris dan rukun. Firman Allah SAW. Dan artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Pengertian ihsan. Ihsan adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Menurut Al-Munawwir, ihsan juga dapat diartikan sebagai suatu konsep perilaku sosial yang memberikan perlakuan kepada orang lain, seperti perlakuan kepada diri sendiri. Allah Ta'ala memuji kaum Ansar dengan sifat ihsannya dalam firman-Nya. Dan artinya, dan mereka mengutamakan orang yang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dampak positif ta'awun. Dakwah akan lebih sempurna dan tersebar. Munculnya rasa simpati pada sesama, persatuan dan kesatuan antara sesama manusia dapat terwujud, melahirkan cinta dan belas kasih antara orang yang saling tolong-menolong, dan menepis berbagai macam fitnah, mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan karena dilakukan bersama. Dampak positif ihsan. Pertama, menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan kedengkian, dipermudah oleh Allah dalam segala urusan di dunia maupun di akhirat. Menjadi orang yang beruntung termasuk amalan yang dicintai Allah SWT. Implementasi sikap ta'awun. Ta'awun dalam kebijakan dan ketakwaan, misalnya saling membantu ketika ada yang kesulitan. Ta'awun dalam membantu saling menyayangi antar muslim, misal silaturahmi dengan tetangga. Ta'awun yang berorientasi pada kehidupan bermasyarakat, misal kerja bakti membersihkan lingkungan bersama. Ta'awun dalam bentuk saling menasihati. Implementasi sikap ihsan dalam perkara duniawi, contohnya ketika dia meminjamkan motor kepada orang lain yang harus segera dibawa ke rumah sakit, namun ketika itu pula kita juga membutuhkannya. Dan orang-orang yang telah beriman Ansar sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Muhajirin dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas dirinya sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu, dan siapa yang memelihara dari kekiran darinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam perkara ibadah, mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah adalah sesuatu yang dibenci karena masing-masing orang diperintah untuk
mengagunkan Allah SWT. Jadi kita tidak boleh untuk meninggalkan orang lain atas kita dalam perkara ibadah, bahkan orang tersebut adalah pemimpin, mertua, atau orang-orang yang kita sayangi sekalipun. See you tomorrow. Thank you.